Lawan perintah Presiden Jokowi, Bupati Lebak Iti Oktavia malah izinkan ASN di lingkungannya mudik pakai mobil dinas. Waduh, kok langgar aturan? Biar tenar. Ada angka 5 huruf B butir 2 dari SMN PAN nomor 13 tahun 2022 dinyatakan bahwa pejabat pembina kepegawaian harus memastikan bahwa seluruh pejabatan pegawai di lingkungan instansi tidak menggunakan kendaraan dinas baik untuk mudik, berlibur atau kepentingan lain di luar kepentingan dinas. Hal ini dilakukan untuk memastikan terjadinya penegakan disiplin dan integritas bagi pejabat pemerintahan dan pegawai ASN karena pada dasarnya kendaraan dinas hanya digunakan untuk kepentingan dinas atau operasional yang menunjang tugas pokok dan fungsi dari instansi pemerintah. Bolehkan sesuai dengan Menpan aja. Kita mengacu kepada Menpan, kendaraan dinas tidak boleh digunakan untuk mudik di luar. Lagi-lagi Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya membuat keputusan yang kontroversial. Setelah kemarin melarang ibadah Natal umat Kristen di Kecamatan Maja, Lebak, Banten, kini Iti Oktavia memperbolehkan aparatur sipil negara ASN di lingkungannya memakai kendaraan dinas untuk melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman saat Hari Raya Idul Fitri. Iti mengatakan dibandingkan ditinggal pergi berlama-lama oleh ASN, lebih baik kendaraan dinas tersebut digunakan oleh para abdi negara. Kata Iti pada 6 April, boleh dipakai karena yang penting harus dirawat, jangan dipakai untuk ugal-ugalan ya. Menurut Ketua DPD Partai Demokrat Banten ini, ada risiko yang dikhawatirkan apabila kendaraan dinas justru ditinggal ASN dalam waktu yang cukup lama. Seandainya, menurut Iti, kendaraan dinas tersebut mengalami kerusakan atau bahkan hilang pada saat dipakai, ada mekanisme tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi TPTGR. Pegawai wajib mengganti rugi terhadap kerusakan tersebut. Padahal nih dalam aturannya, para pegawai negeri sipil PNS tidak boleh menggunakan kendaraan dinas untuk pulang kampung loh. Pemerintah pun sudah mengatur penggunaan kendaraan dinas bagi para aparatur sipil negara dan komponen di dalamnya melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dengan nomor per-87-PAN-8-2005. Dalam aturan tentang pedoman pelaksanaan peningkatan efisiensi, penghematan, dan disiplin kerja tersebut ditetapkan bahwa kendaraan dinas digunakan hanya untuk kepentingan kerja para PNS. Sebagaimana tercantum dalam lampiran aturan itu, disebutkan bahwa kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi. Selain itu, kendaraan dinas operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor dan kendaraan dinas operasional hanya digunakan di dalam kota. Tapi, ada pengecualian penggunaan keluar kota. Ini harus atas izin tertulis pimpinan instansi pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya. Tahun lalu pun Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara KASN Agus Pramusinto juga telah menekankan bagi seluruh PNS untuk tidak menggunakan mobil dinas saat mudik dan juga liburan di periode Lebaran tahun ini. Hal itu sejalan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2022 silam tentang cuti pegawai negeri sipil negara selama periode Hari Libur Nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Ia menegaskan bahwa kendaraan dinas diperuntukkan demi kepentingan dinas dan penggunaannya juga dibatasi pada hari kerja saja, sehingga hari libur tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi bagaimana, sudah jelas bukan? Lagian ngapain sih Bupati Lebak Iti Oktavia membuat keputusan yang kontroversial terus? Lagian sudah diatur juga jika memang tak boleh ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik. Apakah mungkin Iti tidak tahu ada aturan tersebut? Saya rasa sih nggak mungkin ya. Apakah mungkin cara tersebut agar dia tenar saja? Harusnya sebagai seorang pemimpin, ia tahu aturan-aturan yang tak boleh dilanggar. Karena jika PNS tetap nekat menggunakan kendaraan dinas untuk mudik lebaran, mereka akan mendapatkan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Penulis hanya memberikan stimulus awal guna ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait yang memang memiliki kewenangan dalam hal itu. Yang jelas kasus ini wajib diprotes ya, dan Bupati Lebak Iti Oktavia harus ditindak. Maka dari itu, untuk memilih pemimpin atau bupati tentu kita harus melihat rekam jejak yang mencalonkan diri sebagai pemimpin agar tak seperti membeli kucing dalam karung. Kalau dapatnya Bu Iti sih males banget ya. Dan agar tidak mengambil resiko yang besar, jangan pilih pemimpin pelanggar aturan. Jadi bagaimana menurut Anda? Standar ganda Bupati Iti Oktavia pada warga Lebak. Tuntut hormati umat muslim yang tengah puasa dan tutup warung saat siang hari, tapi usir umat Kristen ibadah Natal di daerah lain.
diskriminatif. Kalau memang belum ada gereja di Maja, harusnya umat Kristen di sana difasilitasi. Natalan itu seperti Lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha bagi umat Islam. Yang sholatnya kita lihat bisa di mana-mana, di lapangan, di taman, di area-area terbuka lainnya. Kalau umat Islam boleh, kenapa umat Kristen tidak boleh? Kan sama-sama warga negara Indonesia. Diskriminasi terhadap Natalan umat Kristen di Maja, Lebak, Banten adalah bukti masih sulitnya perjuangan menegakkan toleransi dan kerukunan umat beragama di negara. Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya, meminta masyarakat di daerahnya menghargai dan menghormati orang yang sedang menjalankan ibadah puasa selama Ramadan 1444 Hijriah. Karena itu, ia menghimbau kepada warganya untuk tidak makan dan minum di tempat umum selama Ramadan. Itu mengatakan selama ini kondisi wilayah Kabupaten Lebak kondusif, damai, dan aman pada hari pertama puasa Ramadan. Bahkan, kata dia, masyarakat saling menghormati dan menghargai dengan tidak ditemukan makan dan minum di tempat umum. Karena pemerintah Lebak ternyata telah menghimbau pedagang nasi, baik warung, nasi Tegal, warung nasi Padang, ataupun restoran, agar tidak berjualan pada siang hari selama Ramadan. Namun lanjut itu, mereka para pedagang boleh kembali beroperasi pada sore hari sambil menunggu berbuka puasa. Iti secara nyata juga mengajak umat muslim selama bulan suci Ramadan untuk melakukan ibadah yang juga berpesan kebaikan dan membantu antar sesama, serta membaca tadarusan Al-Quran. Ia mengatakan, masyarakat yang tidak puasa Ramadan dengan alasan haid ataupun sakit memiliki tanggung jawab dengan tidak makan dan minum di tempat terbuka. Ia menghimbau masyarakat jangan sampai makan dan minum di tempat terbuka, sehingga bisa menodai kesucian bulan Ramadan. Sejumlah pemilik warung Tegal di Rangkas Bitung mematuhi imbauan Bupati Lebak dengan tidak membuka warung makan di siang hari selama Ramadan. Bupati yang satu ini sungguh perbuatan yang merupakan standar ganda dan diskriminatif pada rakyatnya sendiri. Dengan gak tahu malunya nyuruh warga hormati orang muslim yang sedang berpuasa, tapi di sisi lain, dulu pernah menyuruh warganya untuk ibadah Natal di daerah lain, alias mengusir warganya sendiri. Seperti diketahui pada Desember lalu, Iti Oktavia sempat viral di jagat maya lantaran ada larangan ibadah Natal yang keluar karena tidak terbitnya izin sesuai hasil musyawarah pada FKUB. Dalam pertemuan itu telah disepakati bahwa ibadah Natal selain di gereja tidak diperbolehkan di Maja. Awalnya, Camat Maja menyampaikan informasi ada pemberitahuan izin acara ibadah Natal dari dua komunitas umat Kristen di Maja. Rencananya, umat Kristen ini hendak melakukan ibadah 18 dan 25 Desember 2022 di Eko Club Citra Majaraya. Iti pun menyarankan umat Kristiani di Maja yang hendak beribadah Natal dapat ke gereja-gereja terdekat. Sebab di wilayah Maja belum ada gereja, maka dipersilahkan saja untuk ke daerah lain, yaitu Rangkas Bitung. Sebagai pemimpin harusnya nggak boleh dong memihak satu etnis atau agama saja. Jangan seenaknya sendiri demi kepentingan pribadi dan kelompoknya, lalu menzolimi kelompok lain. Bupati kok pilih kasih? Menurut saya, aturan ini terlalu mengada-ngada dan sewenang-wenang. Jatuhnya malah orang yang puasa tak bisa menghormati orang yang tidak berpuasa. Maunya dihormati oleh orang yang tidak puasa. Salah satunya melarang warung makan buka di siang hari pada bulan Ramadan. Padahal, Islam sama sekali tidak melarang warung makan untuk buka di siang hari pada bulan Ramadan. Islam tidak melarang untuk menutup warung di siang hari selama bulan Ramadan. Jadi itu bukan perintah syariat Islam. Yang diatur dalam Islam adalah larangan makan bagi orang yang menjalankan ibadah puasa tanpa ada sebab yang membolehkannya berbuka, seperti perempuan haid atau musafir. Menghormati orang yang berpuasa tidak harus dengan menutup warung. Sebab, warung juga berguna bagi orang yang uzur, musafir, dan sebagainya. Di antara mereka tidak semuanya berpuasa. Non-muslim, perempuan muslim yang haid, serta musafir tidak diwajibkan berpuasa. Mereka tentu butuh makan. Maka dari itu saya rasa pemilik warung tidak perlu tutup untuk memenuhi kebutuhan makan mereka.
Lalu soal etika, moral, toleransi, dan menghargai orang berpuasa, saya kira tak perlulah se-ekstrim dan seradikal itu. Apalagi sampai melakukan sweeping segala, seperti yang pernah dilakukan oleh anggota-anggota ormas so-agamis. Oleh sebab itu, alangkah bijak jika pemerintah Kota Lebak tidak membuat perda melarang warung makan untuk buka di bulan Ramadan di siang hari. Harusnya juga memikirkan orang yang pekerjaannya hanya menjual makanan. Harusnya dipikirkan juga orang-orang yang tidak berpuasa seperti non-muslim, musafir, dan wanita haid. Sungguh diskriminatif dan standar ganda dari seorang bupati yang katanya cantik. Jadi bagaimana menurut Anda?